Nah, yang belum nonton film lainnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film kita akan melihat ada pertarungan Ultraman nih dengan monster sebelumnya dan juga dengan Gatanotor. Setelah itu di kapal ada Daigo yang memberitahu Rena kalau dia sudah tidak bisa berubah lagi nih menjadi seorang Ultraman. Dan kemudian mereka pun merayakan kemenangan mereka. Singkat cerita, 2 tahun kemudian setelah pertarungan dengan Gatanotor, dibentuklah tim investigasi khusus nih yang bersifat rahasia. Investigasi ini dilakukan di Lautan Pasifik Selatan, tepatnya di Pulau Lulu. Pulau Lulu merupakan tempat Ultraman 3 bertarung dengan Dewa Kegelapan Gatanozoa saat pertempuran terakhir. Sesampainya di sana, mereka langsung menuju ke reruntuhan kuno tersebut nih. Dan saat sampai di sana, mereka menemukan pintu kuno yang tertutup dengan rapat, sehingga mereka perlu meledakannya nih untuk membuka pintunya. Saat masuk ke sana, mereka menemukan 3 patung seperti Ultraman dan keluarlah semacam roh-roh kuno dari patung itu. Sementara Iruma menjelaskan kalau patung itu bukanlah Ultraman, melainkan raksasa kegelapan. Setelah itu di tempat lain nih, kita akan melihat ada Daigo dan juga Rena yang sedang melangsungkan acara pernikahan. Yang sayangnya itu semua hanyalah sebuah mimpi. Dan Daigo pun juga bermimpi tentang sosok Camilla. Dan tampaknya dia kenal sama wanita tersebut. Pagi harinya ada Daigo yang sedang bersenang-senang bersama Reina. Dan sepertinya Daigo ini berencana ingin menikahi Reina nih saat mereka sampai ke Jepang nanti. Sementara di tempat reruntuhan itu, tim investigasi sedang mengupayakan untuk memindahkan patung batu tersebut nih. Namun Iruma berusaha menghalangi mereka karena sepertinya Iruma ini memiliki firasat yang buruk tentang patung itu. Iruma pun mengambil detonator dan berencana ingin meledakkan tempat itu karena dia tahu seharusnya patung-patung itu tidak boleh dikeluarkan dari reruntuhan ini, karena reruntuhan ini seperti penjara yang mengurung patung itu. Jika dipindahkan, dia takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan benar aja, ketiga patung itu pun berubah menjadi sosok Ultraman yang jahat dan menyerang mereka semua. Iruma pun pingsan karena terkena serangan dari Ultraman. Dan kemudian muncullah sosok wanita berjubah putih dari tubuhnya Iruma yang menyegel tempat itu lagi, sehingga seluruh monster jahat di dalamnya tidak bisa keluar dari sana. Singkat cerita, 2 hari kemudian pihak pusat menerima laporan kalau tidak ada kabar apapun dari tim investigasinya Iruma. Dan mereka akhirnya meyakini nih kalau seluruh tim investigasi tersebut tidak ada yang selamat. Munakata menyalahkan dirinya sendiri atas insiden tersebut. Dia merasa seharusnya dirinya lah yang menjadi pemimpin tim investigasinya itu. Dan juga dia ingin menyelidiki tempat itu karena dia yakin kalau Iruma masih hidup. Sementara itu Iruma pun tersadar dan dia pun melihat ternyata di dalam goa itu merupakan reruntuhan dari kota kuno. Sementara di markas ada Daigo dan juga Rena yang baru sampai, dan mereka langsung disambut oleh teman-teman yang lain. Mereka berdua bertanya tentang Iruma dan Munakata menyembunyikan fakta yang sebenarnya nih dari mereka karena takut hal itu akan mengganggu acara pernikahan mereka. Setelah itu anggota Guts pun diperintahkan untuk menyelidiki Pulau Lulu dan mencari keberadaan Iruma. Sementara itu ada Rena yang sedang bermain bersama Miu, seekor lumba-lumba. Tampaknya Rena ini sama Miu sudah seperti sahabat. Jadi dia datang menemui Miu untuk mengabarkan kalau dia akan menikah dengan Daigo. Setelah itu mereka pun melanjutkan kencan mereka. Dan di situ Daigo menjanjikan kalau kondisi sekarang sudah aman. Jadi Rena tidak perlu khawatir lagi akan bahaya. Dan dia mau Rena fokus ke pernikahan mereka saja. Sementara itu di pesawat mereka mendapatkan informasi kalau ada energi besar yang terdeteksi. Dan energi itu sama seperti energi dari piramid 3. Dan mereka menduga sepertinya di dalam reruntuhan itu ada patung batu karena dari energi itu.
Setelah itu mereka pun mendarat di pulau tersebut. Dan sebelum masuk lebih dalam, mereka memutuskan untuk menyelidiki kapal tim investigasi terlebih dahulu. Ternyata di situ Hori, salah satu anggota Guards, tampaknya bertemu dengan sosok misterius. Dan kedatangan sosok itu telah mengganggu sinyal komunikasinya dengan anggota yang lain. Di tempat hiburan ada Daigo dan juga Rena yang sedang double date nih dengan teman-temannya. Dan di tengah keasikan mereka, Daigo melihat ada Camilla dari kejauhan. Tampaknya Camilla ini selalu menghantui Daigo belakangan ini. Ternyata sosok itu adalah makhluk jahat yang menyamar menjadi salah satu dari mereka. Dan makhluk itu pun langsung menyerang Hori. Kemudian terjadilah serangan dari para makhluk jahat di taman hiburan. Sementara itu Daigo terpisah dari Reina, dan itu sangat membuatnya panik. Dan dia terus berusaha mencari Reina. Sementara di kapal, beruntungnya Hori berhasil diselamatkan sama Shinjo nih. Dan dari tubuh makhluk jahat itu ada sebuah pesan untuk mereka yang mengatakan kalau kekuatan kegelapan telah bangkit kembali. Di taman hiburan ada Daigo yang terlihat kebingungan. Dia tidak menyangka kalau musibah seperti ini akan terjadi lagi. Dia pikir kejahatan sudah berakhir karena dia saat ini sudah tidak bisa berubah menjadi Ultraman lagi. Dan dia bingung harus berbuat apa. Di situ Daigo pun mendapatkan Spark Lens-nya kembali, yaitu alat yang dapat membantunya untuk bertransformasi menjadi Ultraman 3. Dia mendapatkannya itu dari Camilla. Daigo pun ragu nih untuk mengambilnya kembali atau tidak. Tetapi pada akhirnya dia pun mengambil Spark Lens-nya. Dan kemudian muncullah ketiga Ultraman jahat itu, yang ternyata 30 juta tahun yang lalu mereka dan Daigo itu merupakan sekutu. Mereka bersama-sama menghancurkan dunia, dan wujud asli Daigo adalah yang sekarang ini. Dia pun melihat ada seorang anak perempuan yang sedang membangunkan ibunya. Dia pun berniat untuk menolong anak tersebut nih. Namun sayangnya tiba-tiba ada suara yang mengganggu di kepalanya, dan dia pun akhirnya membunuh anak itu. Tapi ternyata semua itu hanya penglihatannya saja, dan dia melihat anak itu masih baik-baik saja bersama sang ibu. Dan kondisi taman hiburan masih aman-aman terkendali, tidak ada serangan apapun. Sementara itu di markas, mereka melaporkan kalau mereka menemukan banyak monster Zoigar di Pulau Lulu. Dan Munakata juga berpendapat kalau secara tidak sengaja kedatangan tim investigasi ke sana telah membuka segel peradaban kuno. Di sini Nagumo menjelaskan nih kalau sekarang manusia telah kehilangan kekuatannya karena mereka sudah tidak memiliki Ultraman 3. Dan dia berpendapat kalau mereka bisa mempelajari apa yang di dalam reruntuhan itu, bisa saja mereka dapat menggunakan kekuatan tersebut untuk bisa melindungi peradaban. Nagumo juga mau mereka segera memanfaatkan kekuatan Ultraman di reruntuhan tersebut nih, agar tidak ada korban selanjutnya. Sementara kedua Ultraman jahat itu berusaha untuk keluar dari pulau itu, namun mereka tidak bisa karena masih ada segel itu. Dan mereka kesal karena mereka perlu energi ketakutan dari para manusia untuk memulihkan kembali nih kekuatan mereka. Camilla menyuruh keduanya untuk bersabar. Dia yakin kalau nanti Daigo akan datang ke sana dan membantu mereka. Malamnya ada Daigo dan juga Rena yang sedang menaiki biang lala dan menyaksikan indahnya kota di malam hari. Tetapi di tengah-tengah kebahagiaan mereka, lagi-lagi Daigo melihat Camilla di sana. Dan itu membuat Rena marah dan juga cemburu. Rena sedih nih karena Daigo tidak mau menjelaskan siapa itu Camilla, dan dia pun pergi meninggalkan Daigo di sana. Munakata kemudian mengatakan kepada jenderal kalau dia masih belum yakin nih kalau Iruma sudah tiada, karena dia belum menyelidikinya ke dalam pulau itu. Sementara Yoshika, atasan dari Nagumo, sudah meyakini kalau Iruma sudah pasti tewas tertimpa reruntuhan atau terbunuh karena serangan monster-monster tersebut. Namun nih, sementara itu ada Iruma yang sedang berusaha kabur dari goa kegelapan itu. Camilla tidak akan pernah membiarkan Iruma pergi dari sana. Dia mau Iruma merasakan kesepian dan keputusasaan terjebak di dalam kegelapan. Dan dia sangat yakin nih kali ini Daigo akan menerima takdirnya. Sementara di markas ada Munakata yang sedang mengenang momen terakhirnya bersama Iruma. Dia sempat memberikan jimat keberuntungannya kepada Iruma sebelum Iruma pergi bertugas. Tidak lama Daigo datang, dan Munakata langsung mengatakan yang sebenarnya kepada Daigo nih kalau Iruma sedang tidak baik-baik saja saat ini. Dan dia berterima kasih sama Daigo karena selama ini Daigo telah bertarung untuk melindungi umat manusia. Dia mau Daigo kini menjalani hidupnya sebagai manusia normal. Dan setelah itu Munakata pun pergi. Sementara Daigo pun teringat nih dengan penglihatannya saat di taman hiburan itu tentang wujud asli dirinya. Karena penasaran, dia pun datang bertemu dengan Yuzare. Dan Yuzare langsung memperlihatkan kepadanya ketiga Ultraman itu dan juga dirinya sedang menghancurkan dunia. Tidak lama muncullah ketiga Ultraman jahat itu dan langsung menghajar Daigo.
Ternyata Daigo adalah kesatria hebat mereka yang telah berjuang bersama-sama dengan mereka nih. Dan Camilla kesal karena hasutan dari Yuzare. Daigo jadi berkhianat sama mereka dan menyegel mereka. Alasan kenapa mereka kini mengurung Iruma di kegelapan karena ternyata Iruma adalah keturunannya Yuzare, pemimpin pelindung planet bumi. Dan ternyata Yuzare adalah sosok wanita berjubah putih itu. Dia yang menyegel Pulau Lulu agar Ultraman jahat tidak bisa keluar. Camilla menyuruh Daigo untuk kembali bersama mereka karena dulu Camilla dan Daigo itu saling mencintai, dan Camilla pun menunjukkan spark lens-nya pada Daigo. Di sini Camilla ingin menghasut kembali Daigo kalau kekuatan kegelapan itu sangatlah hebat. Namun Daigo tidak mau, dan kemudian datanglah Rena nih. Ternyata mereka bertiga sudah tidak ada di sana. Rena pun tidak sengaja melihat kalau Daigo menggenggam spark lens-nya, dan dia pun langsung membawa Daigo ke rumah sakit. Menurut dokter, Daigo mengalami luka yang parah, dan sementara Rena sama sekali tidak mengatakan apapun nih tentang insiden itu kepada mereka. Munakata dan timnya mendapatkan tugas untuk menyerbu reruntuhan Pulau Lulu, dan mereka sudah sangat siap nih dengan apapun resikonya, seandainya misi itu adalah misi terakhir mereka. Sementara itu Daigo mendapatkan penglihatan dari Yuzare nih kalau 30 juta tahun yang lalu terjadi perselisihan antara Ultraman, dan karena itulah sekarang ada Ultraman jahat dan juga yang baik. Di situ Yuzare menjelaskan nih mereka bertiga adalah kesatria kegelapan yang telah bangkit kembali, dan dia menyegel mereka dengan kekuatannya. Akan tetapi segel itu hanya akan bertahan selama 100 tahun. Yuzare menjelaskan kalau Daigo mengambil kekuatan gelap itu, maka mereka bertiga akan bebas dari segel tersebut. Dan Yuzare khawatir nih kalau dunia nantinya akan diselimuti dengan kegelapan lagi seperti dulu. Yuzare percaya sama Daigo kalau Daigo ini bisa mengatasi masalah tersebut karena dia tahu nih dalam diri Daigo ada cahaya yang mampu mengalahkan kegelapan. Setelah itu Daigo pun sadar dan dia meminta maaf sama Rena nih karena telah membuatnya khawatir. Rena tidak mau Daigo pergi lagi dan kembali menjadi Ultraman. Dia ini hanya mau Daigo hidup seperti manusia normal, dan Daigo menjelaskan karena dia manusia, dia juga bertanggung jawab untuk melindungi sesamanya. Dia juga berjanji dia akan kembali dan menikahi Rena. Dan pada akhirnya Rena pun percaya sama Daigo dan membiarkan Daigo pergi. Akhirnya Daigo pun bersiap nih, sementara Rena masih merasa berat untuk melepaskan Daigo menjalankan misi berbahaya itu. Kemudian Rena pun melihat gaun pernikahannya. Dia pun akhirnya mengambil baju tugasnya untuk bersiap bergabung bersama tim Munakata. Jenderal memberikan izin kepada Munakata dan timnya nih untuk mengubah rencana mereka karena dia percaya kepada timnya Munakata. Sementara di Pulau Lulu, Daigo pun sampai dan langsung bertemu dengan Camilla. Dia juga datang ke sana untuk menyelamatkan Iruma. Sayangnya dia pun dicegat sama Daram dan Hudra, dan ternyata Camilla langsung datang ke sana menemuinya. Daigo percaya meskipun kegelapan akan selalu ada di hati manusia, tetapi pasti ada cahaya di dalamnya. Maka dari itu dia yakin nih dia bisa menjadi cahaya untuk kegelapan tersebut. Yang pada akhirnya segel itu pun terlepas dan seluruh bumi diliputi dengan kegelapan. Dan setelah itu Daigo pun langsung melawan mereka dengan wujud Ultraman 3-nya. Musuh pertama yang dia hadapi adalah Daram. Sementara itu datanglah pesawatnya tim Munakata di Pulau Lulu, dan Camilla yang merasakan kedatangan mereka pun langsung memerintahkan Zoigar nih untuk menyerang pesawatnya. Namun sayangnya Zoigar menyerang langsung ke mesin pesawatnya dan membuat pesawat mereka dalam kerusakan. Bahkan tenaga mesinnya sampai turun drastis. Di situ Iruma pun sepertinya mendapatkan penglihatan kalau teman-temannya di luar sana sedang berjuang masuk untuk menyelamatkannya, dan dia pun langsung bangkit dan meraih detonatornya. Tetapi karena pertarungan antara Daram dan Ultraman 3 membuat gua di sana berguncang sehingga dia kehilangan detonatornya. Sementara di luar sana Daram berhasil memojokkan Daigo nih dan menjebaknya di tanah sehingga Daigo tidak bisa bergerak. Sementara itu datanglah sebuah rudal yang membantu menyerang para Zoigar di pesawat Munakata. Ternyata itu adalah bala bantuan dari timnya Yoshika. Di situ Daram pun melancarkan serangannya untuk membunuh 3. Namun beruntungnya 3 berhasil menghindar, dan kini giliran 3 nih yang melakukan serangan balasan ke Daram.
Sementara di sisi yang lain, tim Munakata berhasil menghancurkan sarangnya Zoigar dan mesin pesawat mereka kembali seperti semula. Di sisi yang lain, ada Iruma yang berusaha meraih detonator itu, dan Munakata dan juga timnya bersiap nih untuk turun dan menyelamatkan Iruma. Setelah Daran berhasil dikalahkan, kini 3 melawan Hudra. Sementara itu Iruma pun berhasil meraih detonator itu dan dia langsung meledakkan tempat tersebut. Namun ledakan itu tidak mempengaruhi pertarungan 3 dengan Hudra, dan hebatnya 3 berhasil menangkis serangannya Hudra nih dan mengalahkan Hudra. Sementara itu di dalam reruntuhan ada Daigo yang sedang mencari Iruma nih. Namun dia pun dicegat sama Camilla. Disitulah mereka pun langsung bertarung. Sementara Rena yang melihat firasat kalau Daigo butuh bantuan, dia pun berpisah dari teman-temannya nih. Dan atas perintah Munakata, Shinjo pun ikut untuk membantu Rena. Sementara itu pertarungan mereka tetap berlanjut. Benar aja, ternyata Daigo sendiri pun hampir kewalahan melawan Camilla. Tetapi beruntungnya Rena berhasil datang tepat pada waktunya. Daigo. Di sisi yang lain masih ada Iruma yang sedang kabur dari Zoigar. Tapi beruntungnya dia berhasil diselamatkan sama anggota timnya nih. Dan dia pun langsung dibawa ke tempat yang aman. Sementara Rena juga ikut membantu Daigo. Namun Daigo melihat kalau Rena diincar sama Camilla. Jadi dia melindungi Rena dan membawa Rena ke tempat yang aman. Camilla marah nih sama Daigo yang sudah lebih memilih manusia daripada kegelapan. Selain itu dia juga kesal karena Daigo lebih memilih bersama Rena daripada dengan dirinya. Jadi dia berkhianat untuk membunuh Daigo dengan kekuatan kegelapannya. Karena serangan yang begitu kuat, Daigo hampir tumbang. Namun beruntungnya Shinjo datang membantu. Daigo pun bangkit kembali untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Dan itu membuat Camilla marah nih mendengar hal tersebut. Dia pun menyerang Daigo. Namun kekuatannya tidak sebanding dan Daigo pun harus kalah dari Camilla. Hal itu sangat mengejutkan bagi teman-temannya nih. Namun keajaiban pun datang, yang mana semua roh leluhur para Ultraman yang ada di reruntuhan itu bersinar dan berkumpul menjadi satu. Ternyata di reruntuhan itu bukan hanya dipenuhi dengan kekuatan kegelapan, namun ada juga kekuatan cahaya dari para leluhur sebelumnya yang tertidur di sana. Dari cahayanya itulah Daigo bangkit kembali menjadi Glitter 3 atas bantuan dari kekuatan para leluhur, dan Daigo pun langsung menyerang Camilla. Tetapi sayangnya ia terlilit dan dibawa ke dalam kegelapan, yang ternyata Daigo menghancurkan kegelapan itu dari dalam, sehingga Camilla berhasil dikalahkan dan Pulau Lulu pun tenggelam. Kemudian Rena dan Shinjo pun disuruh untuk segera pergi dari sana dan bergabung dengan timnya. Tetapi Rena tidak mau meninggalkan Daigo sendirian. Dia pun akhirnya kembali dan mencari Daigo. Di situ Rena mendapatkan pesan terakhir dari Daigo nih, kalau Daigo mau Rena tetap hidup. Jadi Rena pun kembali bergabung dengan teman-temannya. Dia berharap Daigo datang untuk menyusul. Sementara Daigo di reruntuhan itu dia berhasil selamat, dan di situ dia bertemu dengan Camilla dan dia memegang tangannya Camilla, yang pada akhirnya Camilla pun meninggal. Singkat cerita, setelah itu di altar ada Rena yang sedang berdoa dan menanti kedatangannya Daigo. Doanya pun terkabul nih. Daigo datang dan menemuinya, dan disitulah mereka akhirnya bisa melepas kerinduan mereka. Singkat cerita, 1 tahun kemudian dibentuklah tim peneliti di planet Mars. Dan tidak disangka ternyata Daigo dan juga Rena ada di dalam tim tersebut nih. Mereka sedang bersiap-siap untuk pergi menjalani misi mereka. Di situ Daigo dan juga Rena pun berpamitan dengan teman-temannya yang lain. Mereka pun mendoakan yang terbaik nih untuk Daigo dan juga Rena. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.